Dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Agus Frosya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri sebelumnya ya guys ya. Dan di video kemarin itu kita telah membuat video itu menggunakan kode editor ya guys ya. Jadi kita tidak menggunakan notepad lagi ya, karena akan lebih lama ya guys ya. Beda dengan menggunakan kode editor ya, yang lebih efisien ya guys ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tag ya guys ya, yang ada di HTML ya guys ya. Jadi apa itu tag ya? Tag itu adalah kode dalam HTML ya, dimana kita menuliskan tanda lebih kecil dari, nama tagnya apa, diakhiri lebih besar dari. Nah, tag itu ada yang berpasangan dan ada yang tidak ya. Biasanya tag yang berpasangan itu memiliki tag pembuka dan tag penutup ya. Tag penutup itu memiliki garis miring di depan nama tag ya guys ya. Ini adalah struktur dasar HTML yang sudah dipelajari, di mana dia terdapat .type.html untuk menentukan kita ini menggunakan HTML versi 5, dan juga ada HTML, tag HTML ya. Di dalam tag HTML itu ada tag head, yang dimana di dalam tag head itu ada tag title, dan juga ada tag body. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah tag-tag apa saja yang ada di dalam head ya, dan tag-tag apa saja yang ada di dalam body ya. Pertama, yang ada di tag head ya guys ya, bagian head ya, ada beberapa hal yang kita simpan ya guys ya. Ini adalah beberapa penjelasan ya. Yang pertama itu ada title untuk memunculkan nama judul halaman kita, dan juga ada CSS itu untuk menghias atau mempercantik halaman website kita, dan juga ada JavaScript dan juga metadata ya guys ya. Nah, ini di dalam metadata ini juga ada beberapa lagi ya guys ya. Yang pertama adalah char set ya, atau karakter set ya guys ya. Ini untuk menuliskan ya, encodingnya itu menggunakan apa ya. Lalu ini ada deskripsi dari website kita ya, misalnya web apa, misalnya web deskripsinya itu belajar pemrograman web ya contohnya. Dan itu ada bawahnya ada keyword ya, misalnya HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu misalnya kita search di Google ya, karena kita udah memasang meta keyword ya, misalnya HTML, CSS. Nah, kita search di Google itu, kita cari yang namanya contoh HTML. Nah, maka itu akan nampil HTML semua, entah itu tutorial, tips trik, ataukah sejarahnya. Nah, itu akan muncul dari situ. Dan author ya guys ya, atau pembuatnya siapa. Ini penting juga ya guys ya, untuk search engine agar dapat mudah diidentifikasi website kita ya guys ya. Nah, itu adalah tag-tag yang ada di dalam head ya guys ya. Selanjutnya ini yang penting ya guys ya, adalah tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam body ya. Tagnya cukup banyak, mungkin akan saya ulas beberapa saja ya. Nanti untuk detailnya kita akan bahas di video-video selanjutnya ya guys ya. Yang pertama untuk teks ya, kita bisa simpan ya, atau ini disebut dengan ya heading ya guys ya. HTML itu punya 6 level, dari heading 1 yang paling besar ya guys ya, ini heading 1 yang paling besar, sampai heading 6 yang paling kecil ya. Untuk menuliskan paragraf ya, kita sudah coba dengan menggunakan tag P ya guys ya. Kita sudah coba ya di video kemarin ya. Dan untuk pendukung teks ya, ada BR ini untuk menambahkan baris baru ya guys ya. Dan selanjutnya ada HR ini untuk menambahkan garis horizontal ya. Selanjutnya ada M dan strong ya. Nanti untuk detailnya akan saya bahas pada video berikutnya ya guys ya. Gambar, kalian bisa menulisnya dengan image, IMG ya. Dan juga ada hyperlink untuk misalnya untuk melipatkan link ya. Link apa ini? Nah, itu kalau tulis tag A. Dan ada list ya. Mungkin kalian tidak asing ya jika kalian menggunakan ini ya, Word ya, Microsoft Word ya, atau WordPad. Kalian biasanya menggunakan namanya bullets and numbering ya guys ya. Ini ada UL, unordered list ya, atau list tidak terurut ya guys ya. Biasanya itu ada titik, ada garis, ada panah. Nah, itu tuh adanya di UL. Selanjutnya itu ada ini OL ya guys ya,
OL juga sama ya, seperti ini UL. OL itu nanti terdapat OL ya. OL itu untuk order list ya guys ya. Dimana nanti itu di dalam UL dan OL itu nanti terdapat LI ya, LI atau list item. Dan ada DL untuk definition list ya guys ya. Selanjutnya ya, dalam body juga kita bisa simpan yang namanya tabel ya. Lalu selanjutnya ada form ya guys ya. Form ya, beserta alaman-alaman di dalamnya. Misalnya input, kita bisa memasukkan teks ya, yang biasanya dengan menggunakan teks area ya. Dan juga ada select, kita bisa memilih opsi, misalnya select apa, misalnya tempat A atau tempat B atau opsi C ya. Dan juga ada button. Di body juga kita bisa menyimpan JavaScript ya, dengan menggunakan tag script ya. Dan kita juga bisa menyimpan objek ya. Nih, objek ini biasanya digunakan untuk objek multimedia ya. Jika kalian ingin menyimpan flash ya, misalkan ya, kalian bisa menggunakan objek ya. Lalu ada tag untuk melakukan grouping ya guys ya. Nanti kita akan melakukan grup pada tag-tag yang ada di HTML ya guys ya, menggunakan tag div dan tag span ya guys ya, span. Ini juga penting untuk nanti kita belajar CSS ya guys ya. Lalu ada juga tag komentar ya. Komentar juga cukup penting. Biasakan untuk menyimpan komentar di dalam halaman web kalian ya guys ya. Jadi tiap-tiap bahasa itu punya tag komentar sendiri-sendiri ya guys ya. HTML menggunakan ya guys ya, kurung siku buka, tanda seru, minus, terus spasi, komentarnya mau apa, terus spasi lagi, minus, kurung siku tutup ya guys ya. Jadi seperti itu ya cara membuat komentar ya. Tag komentar ini akan tampil di browser ya guys ya. Ini adalah untuk developer saja. Begitu nanti buka lagi webnya, source code-nya, dia bisa tahu ini baris apa, ini baris untuk apa. Mungkin kalian sekarang mengerjakan sebuah website ya guys ya. Nah, itu mungkin kalian bisa paham. Tapi ya, jika sudah 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun berikutnya ya guys ya, nanti kalian bisa lupa baris ini itu buat apa, baris yang ini itu buat apa. Nah, jadi komentar itu adalah tag yang bisa membantu kalian itu mengingat lagi ya guys ya. Dan sekarang kita lihat struktur dari sebuah tag ya guys ya. Karena tag itu memiliki struktur, gak cuma nama tagnya saja ya. Nah ini nih, strukturnya begini ya. Diawali dengan nama tag ya guys ya. Tadi kita sudah coba ya, dan boleh ada atributnya ya. Tiap-tiap atribut ya guys ya, ini ya, atribut itu harus punya sebuah nilai atau value ya guys ya. Nah jadi ini struktur dari tag HTML ya. Contohnya begini ya, saya punya yang namanya tag body ya. Nah ini adalah nama tagnya ya. Lalu saya punya atribut yang namanya bg color ya guys ya. Ini namanya atribut ya. Dan atribut ini ya, namanya itu bg color ya guys ya. Dimana fungsi dari background color ini untuk merubah warna dari body ya. Dan ini deep sky blue ini adalah nilai atau value ya guys ya. Jadi nanti halaman web saya itu warna backgroundnya untuk body ya akan berubah menjadi warna ini ya, deep sky blue. Artinya kita memberi warna pada halaman ya. Dan pemberian warna itu adalah tugas CSS ya guys ya. Tapi ini contoh ya untuk menuliskan atribut dan value ya guys ya. Sebuah tag boleh saja memiliki lebih dari satu atribut ya guys ya. Jadi boleh ya, punya atribut sama sekali juga boleh ya. Ini contohnya ya guys ya. Kita memiliki tag body yang mempunyai atribut background color dengan value-nya deep sky blue ya. Dan kita juga mempunyai atribut yang namanya ID yang isinya itu my ID. Dan juga kita mempunyai atribut class ya yang dengan nilai value-nya my class ya guys ya. Jadi boleh ya, gak punya atribut sama sekali atau banyak atributnya itu gak apa-apa ya guys ya. Tiap-tiap tag itu punya atribut yang default ya guys ya, atau yang global gitu ya, sama yang sama semua tagnya ya guys ya. Kita sebut dengan atribut global. Apa saja itu atributnya? Nah jadi yang pertama itu tiap-tiap tag itu boleh punya yang namanya atribut access key ya guys ya. Ini yang pertama access key ya. Yang fungsinya adalah untuk menentukan elemen ini tuh
bisa diakses menggunakan keyboard atau shortcut ya guys ya. Lalu untuk kelas dan ID ya guys ya, nanti kita bisa dikasih satu elemen ya, kasih tanda dia kelas apa atau ID-nya apa ya guys ya. Ini untuk kelas dan ID ya guys ya. Selanjutnya itu ada dir ya guys ya. Dir itu untuk menentukan arah tulisannya ya guys ya, atau direction ya guys ya, direction. Yang selanjutnya itu ada length ya guys ya. Length itu untuk language ya guys ya, bahasa ya, language ya. Yang selanjutnya itu ada style ya guys ya. Style ini untuk menyisipkan inline CSS ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi CSS ya. Lalu ada tab index ya. Tab index ini untuk menentukan urutan ya. Jika kita membuat form ya, misalkan untuk urutan pada saat kita memencet tab ya, lalu setelah itu fokus kursornya itu pindah kemana gitu, menekan tab index ya. Dan yang terakhir itu adalah title. Title ini untuk memberi judul pada sebuah elemen ya guys ya. Nah, kalau kalian pengen lihat lebih detail atribut lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website ini ya guys ya, www.withrishschools.com/tags ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang belum like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak like, saya jadi semakin semangat membuat video lagi guys. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya ya guys ya. Hi guys, my name is Frost Tutorial.